warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Siang. Apakah sekarang dalam keadaan sehat? Sehat. Alhamdulillah. Baiklah anak Ibu, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita mulai belajar kita dengan membaca doa dulu ya. Oke Izzat, sebagai ketua kelas silakan dipimpin teman-temannya berdoa. Ya, dan Mas, dan doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam madinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan dengan kita berdoa tadi, hati kamu, pikiran kamu diberi kelapangan untuk mendapatkan pelajaran. Nah, oke anak Ibu, selanjutnya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita hari ini, Ibu ingin mengajak kita semua untuk bernyanyi salah satu nyanyi wajib, yaitu nyanyi dari Sabang sampai Merauke. Nah, Ibu minta semuanya berdiri. Berdiri di depan waktunya masing-masing. Nah, kita mulai. Kamu melihat ke depan ya. Nah, kita mulai. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, bagus. Sekarang silahkan duduk kembali. Bagaimana perasaannya setelah penyanyi tadi? Semangat? Ya, kita harus tetap semangat dan meningkatkan rasa kebangsaan kita. Nah, sebelum Ibu lanjut ke pembelajaran selanjutnya, Ibu ingin memeriksa kehadirannya dulu ya. Andika, hadir? Ya. Apa, hadir? Aulia? Hadir, Bu. Bagus. Galang? Hadir, Bu. Ya, bagus. Isa? Ya. Maisha? Hadir, Bu. Hadir. Oke, berarti anak Ibu lengkap ya. Hadir semuanya hari ini 6 orang? Alhamdulillah. Nah, kita lanjut. Apakah anak Ibu masih ingat pelajarannya kemarin? Ingat tentang apa? Tentang data. Tolong Aulia bisa dijelaskan enggak? Kemarin Aulia belajarnya penyajian data. Dalam bentuk apa Aulia? Bentuk tabel. Iya, bentuk tabel, Nak. Ijat masih ingatnya bentuk tabel kemarin? Masih. Nah, data apa saja yang bisa kita sajikan dalam bentuk tabel itu, Nak? Siapa masih ingat? Data apa? Data umur siswa. Apa lagi? Tinggi badan. Tinggi badan siswa. Bagus. Apa lagi? Berat siswa. Apa lagi? Bagus. Nilai ulangan siswa. Jadi banyak data yang bisa kita sajikan nanti dalam bentuk tabel. Oke. Nah, kemarin kamu sudah menyajikan data dalam bentuk tabel. Untuk hari ini kita lanjut ya pelajaran kita. Tuh.
menyajikan data dalam bentuk diagram batang dan diagram garis. Sebelum Ibu lanjut, ada yang tahu nggak anak Ibu tentang diagram batang? Dan tahu nggak? Aulia tahu? Apa tahu Aulia? Nggak keras suaranya Aulia. Diagram batang adalah diagram yang berbentuk batang. Berbentuk batang, bagus. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain, nak? Ya, betul yang dikatakan Aulia tadi ya, kalau diagram batang itu adalah semacam grafik. Nah, semacam grafik yang tersusun dari beberapa bagian bangun berbentuk persegi dan atau persegi panjang. Nah, di mana anak ibu pernah melihat diagram batang? Di buku. Di buku. Di mana lagi, nak? Wali. Di mana? Kantor wali. Di kantor wali. Ya, di buku, di kantor wali. Di lokal kamu ada nggak nampak diagram batang? Ada. Ada. Di belakang ya, di belakang itu ada tuh grafik diagram batang. Ada, kita punya diagram batang. Nah, kamu lihat ke papan. Apakah seperti ini yang kalian lihat? Iya. Ya, Galang? Seperti ini, Galang? Ya, ini salah satu bentuk diagram batang. Nah, yang kedua nanti kamu akan belajar diagram garis. Nah, kalau diagram garis, pernah lihat seperti ini nak di bukunya? Pernah. Di mana lagi? Di kelas. Di kelas. Ya, di mana lagi? Di kantor. Nah, jadi data kita itu nanti bisa kita susun dalam bentuk diagram batang dan diagram garis. Di mana pada kesempatan kali ini, Ibu nanti akan meminta kamu untuk bisa, ini tujuan pembelajaran kita, kamu nanti bisa menganalisis data dalam bentuk diagram batang, diagram garis dengan tepat. Kemudian juga mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan data dalam bentuk diagram batang dan garis. Kemudian yang terakhir, menyajikan data dalam bentuk diagram garis dan batang. Nah, Ibu paham apa kelanjutan pelajaran kita hari ini? Berarti masih kelanjutan yang kemarin. Nah, masih semangat anak Ibu? Masih semangat? Ya, tepuk semangatnya dulu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ya, Gus. Nah, baiklah. Kita lanjut materi kita. Sekarang Ibu punya satu permasalahan ya. Kamu lihat ke papan. Tuh. Ada satu permasalahan di sini. Siapa yang bisa baca, nak? Oke, Galang. Bagus. Coba silakan keras anak ya. Data hasil pekerjaan orang tua dari 6 orang siswa kelas 5. SD 33 Jumpa adalah sebagai berikut. Petani 1 orang, wira swasta 3 orang, pedagang 2 orang. Bagaimana cara ibu guru untuk membuat papan data pekerjaan orang tua siswa agar mudah dibaca dan dipahami? Bagus, bacanya sudah cepat ya. Nah, berarti tadi sudah dibaca oleh teman kita. Ini ada semacam data ya, data siswa, data pekerjaan orang tua siswa kelas 5. Nah, kemarin kamu sudah belajar untuk mengolah data. Tindakan kita pertama apa, nak? Apa pertama? Mengolah data ke bentuk apa dulu? Bentuk tabel. Oke, siapa yang mau ke depan bikin tabel? Aulia. Oke, bagus. Aulia silakan ke depan, Aulia.
Terima kasih Aulia. Nah, sekarang kita isi tabelnya lagi. Kira-kira siapa yang berani? Pekerjaan orang tua siswa yang pertama apa? Petani. Nah, siapa bikin ke depan? Yang mau bikin ke depan siapa nak? Galang? Oke, silakan Galang. Berapa orang petani Galang? Satu. Bagaimana yang lain? Betul yang dibikin oleh Galang? Betul, ya bagus Galang. Oke, yang kedua? Apa lagi pekerjaan orang tua siswa kamu? Wira swasta. Siapa mau bikin ke depan? Maisa mau? Mau, ya silakan. Agak besar tulisannya Maisa. Boleh? Nampak oleh temannya ke belakang. Wira swasta 3 orang. Betul yang dibikin Maisa? Betul. Bagus Maisa. Ada lagi nak? Ada apa lagi? Pedagang. Siapa mau bikin ke depan? Dika ya. Silakan ke depan. Jumlahnya di bawah lagi. Jumlah. Nah, terima kasih Dika. Nah, sekarang tabelnya sudah terisi. Nah, bagaimana cara menentukan jumlah siswanya lagi? Bisa, nak? Bisa. Siapa mau bikin ke depan? Aulia bisa? Coba Aulia. Bagus. Jadi dari tabel kita ini sudah nampak jumlah siswanya 6. Dari mana dapat 6 ini Aulia? 1 tambah 3? Bagus, ya 2 jempol buat Aulia. Nah, data kita sudah kita susun dalam bentuk tabel. Nah, sekarang Ibu ingin lagi data kita ini kita pindahkan ke diagram batang. Nah, sebelum ke diagram batang, kamu lihat ke depan. Nah, ini. Perhatikan data Ibu, tabel Ibu apakah sama yang kamu bikin tadi? Tolong dikoreksi sebentar. Sama? Nah, sama berarti tabel kita ini sudah betul ya, sudah betul. Nah, sekarang siapa yang mau bikin ke depan? Diagram batangnya lagi. Kita hapus ini ya. Kita olah yang tahap keduanya. Diagram batang. Nah, tadi kata Ibu diagram batang itu terdiri dari berapa sumbu nak? Berapa sumbunya? 2. Ada sumbu Y. Ini sumbu apa nama ini? X. Ini sumbu X, ke atasnya sumbu Y. Nah, kemudian di sini kita bikin apa kalau sumbu X apa tuh? Untuk seperti ini ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Berarti di sini kita tulis Jenis pekerjaan. ya jenis pekerjaan. Kalau ke atasnya apa nak? Banyak siswa. Nah, jenis pekerjaannya berapa tadi? Ada petani. Kemudian wira swasta, Luna. Yang di sini pedagang. Di sini kita tulis 1, 2,
3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, dari tabel ini kita pindahkan satu-satu dulu ya. Untuk petani berapa orang tadi? Satu. Siapa mau bikin diagram batangnya ke depan? Siapa tadi? Mesa, coba Mesa. Jangan malu ya. Mesa. Nah. Oke. Bagaimana pendapat teman yang lain? Apakah betul yang dibikin Mesa? Betul ya, bagus Mesa. Untuk yang kedua, wira swasta berapa orang nak? 3. Siapa yang mau? Aulia mau, silakan. Nah, oke, bagus. Yang lain bagaimana? Betul yang dibikin Aulia? Betul. Nah, satu lagi pedagang berapa orang? 2. Siapa mau lagi selain Aulia lagi? Bisa Ija? Silakan Ija. Pedagangnya 2 orang. Bagus ya. Dah. Berarti tabel kita, diagram batang kita sudah selesai. Ada lagi enggak tambahan yang lain dari data pekerjaan orang tua siswa kita? Ada lagi yang lain? Tidak. Sudah selesai ya. Oke. Jadi seperti inilah nanti pemindahan data pekerjaan orang tua siswa kelas 5 dari bentuk tabel ke bentuk diagram batang. Nah, yang batang di sini seperti ini. Coba lihat ke depan ya nak ya. Nah, ini boleh kita arsir ya. Ini boleh kita arsir. Sampai di sini ada pertanyaan nak? Paham? Paham. Nah, kalau ada yang bertanya atau kurang paham, itu boleh bertanya ya. Boleh kamu bertanya. Nah, berarti Bu anggap kamu sudah pandai, sudah pintar untuk diagram batang. Nah, langkah kita selanjutnya adalah menyusun masih dari data tabel ini ke bentuk diagram garis. Oke, diagram garis. Ini kita open saja dulu. Di bawah aja ya. Diagram garis. Diagram garis hampir sama polanya dengan diagram batang. Diagram garis juga tersusun atau terdiri dari sumbu X dengan sumbu Y. Ini ada sumbu X-nya, ini sumbu Y. Nah, kemudian di sini apa di bawahnya sama nah? Ada di sini jenis pekerjaan. Di atasnya banyak siswa ya, bagus, banyak siswa. Di sini sama ya, petani. Kalau di sini ya wira swasta, terakhir pedagang. Oke, di sini tinggal 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Oke, untuk petani berapa orang tadi nak? 1. Siapa bisa bikin diagram garisnya? Bisa Galang? Bisa. Coba dulu ya. Nah, bagus ya. Wira swasta, ada yang mau? Aulia lagi, ya bagus Aulia, mau ya, semangat ya.
Nggak usah cemas, nggak usah takut. Nah, wira swasta. Titiknya dibikin di mana? Pertemuan titiknya di mana? Nah, oke, terima kasih Aulia. Pedagang, satu lagi, oke. Yes ya? Apa? Pedagang 2 ya. Tinggi warna ya. Nah, agak oke, makasih. Nah, sekarang sudah kalian bikin titik-titiknya. Nah, siapa yang bisa menghubungkan titiknya lagi? Ada yang bisa menghubungkan titiknya? Kan tinggal lagi dihubungkan saja antara petani, wira swasta, pedagang. Izat, silakan Zat. Bawah. Oke, stop. Nah, makasih Zat. Nah, bagaimana tanggapan yang lain? Apakah sama pendapatnya dengan Zat? Sama ya? Ada yang berbeda pendapatnya? Tidak. Nah, oke. Sekarang nampak nggak perbedaan dari diagram batang dengan diagram garis? Nampak bedanya nak? Beda. Apa bedanya? Ya, Kak keras Aulia. Diagram batang. Ya, kalau diagram garis. Ya, berbentuk gabungan dari titik-titik garis dari sebuah data ya, sebuah data. Nah, oke, anak ibu sudah paham diagram batang dengan diagram garisnya? Sudah paham? Nah, langkah kita selanjutnya, ibu akan memberikan kamu LKPD. Untuk LKPD ini kamu akan bekerja secara berkelompok. Silahkan dicari kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 Maisha dengan Aulia. Ijat itu kelompok 2 ya. Kemudian Galang dengan Dika itu kelompok 3. Nah, silahkan dibaca petunjuk LKPD-nya. Kan diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Kalau ada yang bertanya kurang paham, boleh tanya sama ibu. Silakan. Baca dulu petunjuk kerjanya ya. Baca dulu petunjuk kerjanya nah. Nah, coba baca langkah yang pertama. Petunjuk kegiatannya dulu. Silakan dibaca. Coba kelompok 1 dibaca. Tak keras. Petunjuk kegiatan catatlah data berat badan peserta didik dari permasalahan yang ditemukan. Ya, kita disuruh mencatat berat badan peserta didik. Berarti kita mencatat berat badan kamu semuanya hari ini. Nah, sekarang ibu sudah menyediakan timbangan berat badan ya. Jadi masing-masingnya tolong dibuka sepatunya dulu nak. Kita timbang satu-satu dulu. Nah, buka sepatunya. Kaosnya juga. Bisa tolong ibu untuk mencatat berat badan temannya Aulia ya, ya.
Nah, kita mulai dari Meisa. Yang lain kelompok lain juga mencatat Meisa ya. Nah, Meisa ke depan. Kecil lah. Nah. Dari situ. Nah. Silakan. Meisa berapa Lia? 35. Meisa 35, yang lain tolong dicatat. Meisa 35. Lanjut. Akbar. Berapa Lia? Akbar 30. Galang. Galang 28 Galang. Lanjut. Siapa lagi nak? Antika. Andika 40. Lanjut. Ijat Ya. Ya. Ijat 30. Lanjut. Satu lagi Aulia. Aulia itu. Aulia 28 ya. Aulia 28. Terima kasih Aulia. Nah, berarti setiap kelompok sudah dapat data berat badan teman kamu? Sudah dapat data berat badan temannya? Nah, sekarang silahkan masing-masing kelompok bikin lagi isian dari LKPD-nya. Ada 3 soal di sana ya. Silahkan dikerjakan. Ada masalah? Nah, lanjut. Di sini garis sama dengan ini. Ya. Ya, cocokkan sama dengan yang tadi. Sama dengan tadi. 28 berapa tadi? 2. Nah, bagus. Lanjut. Yang berapa lagi? 28 yang 30. 30 berapa tadi? 30. 2 nah. Sama. Kelompok 1 ada masalah? Ada. Ya, kalau sudah digaris. Kelompok 2 ada bermasalah. Kok 3? Iya, sama dengan yang tadi. Ya, 28. Berapa tadi 28? 2. Nah, ya, dibikin di sini. Itu 28 2 kan? 28 sama dengan ini 28 dan 2. Nah, berarti 28 juga 2. Lanjut lagi. 30 berapa tadi? 32 kan? Jadi sama. Kelompok 1. Kelompok 1 sudah? Kalau sudah kelompok 1 lanjut ke soal terakhir ya. Ada soal yang keempat. Silakan diisi.
Kelompok 2 sudah selesai? Sudah, nanti ke soal yang keempat. Lanjut, ada lagi? 40 sudah. 40 berapa orang? 40 sama aku sama aku kan dari sini. Dari situ bisa berjalan ke sini. Oke, kelompok 2 bagaimana? Ada pertanyaan? Sudah selesai? Sudah. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 3? Ya, lanjut ini kelompok 3. Kita tunggu kelompok 3 dulu ya. Nanti setelah ini masing-masing kelompok nanti akan diminta mempresentasikan hasil kelompok diskusi kelompoknya ke depan ya. Pertama nanti itu diagram batang. Oke, kelompok 3 sudah selesai? Sudah? Nah, sekarang untuk diskusi kelompoknya kita anggap selesai dan kamu akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kamu ya. Nah, yang pertama dulu, kelompok berapa yang mau menyajikan hasil diskusinya ke depan? Kelompok 1. Kelompok 1 berarti kita lihat soal yang pertama ya. Berat badan siswa, kemudian berapa banyak datanya. Di sini saja ya Mesya. Yang lain tolong disimak ya. Kelompok yang lain kalau tidak sama, nah itu boleh kamu bertanya. Dalam bentuk tabel. Ya, tabelnya. Bisa pakai pola. Baik. Berat badan. 2 banyak data. Tak besar tulisannya dikit Mesya. Jumlah siswanya berapa semuanya? Jumlah siswanya berapa semuanya?
kasih kelompok 1. Nah, kelompok 2, kelompok 3, tolong diperhatikan tabel yang dibikin oleh kelompok 1. Apakah sama dengan yang kamu bikin? Kita lihat ke depan ya. Yang berat badannya 28. Itu berapa orang tadi? 2 siswa. 2. Kelompok 2 gimana? Betul 2? 2. Berarti sama. Kelompok 3? 2. Berarti betul ya? Betul. Kalau yang berat badan 30? 2. Sama. Kelompok 3? Sama. Betul. Yang berat badannya 35? 1. Betul. Yang 40? 1. Juga 1. Betul. Nah, berarti tabel kamu ketiga kelompoknya sama. Berarti bagus untuk ketiga kelompoknya. Nah, yang kedua, menyajikan data dalam bentuk tabel ke diagram batang. Ini sudah Bu bikin sumbu X, sumbu Y-nya. Nah, kelompok siapa yang mau melanjutkan? Saya kelompok 2, kelompok 3. Silakan Galang. Silakan Galang untuk diagram batangnya. Silakan Galang. Ini lagi. Nah, berat badannya apa nanti banyak? Siswa, tulis siswa. Di sini. Lagi kurang. Rendah berapa 8? Lanjut, titik sini. Set 8 itu. Lanjut. Terus yang 30 lagi. Oke, lanjut 40 lagi. Dulu juga 1. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 ya. Nah, sekarang kita beri semangat dulu untuk kelompok 3 ya. Tepuk semangat. Nah, sekarang teman kamu sudah bikin hasil diskusi kelompoknya. Diagram batangnya seperti ini. Nah, yang lain. Kelompok 1 bagaimana? Apakah sama yang dibikin kelompok 3? Sama. Kelompok 2 bagaimana? Sama. Nah, oke, sekarang kelompok 1 bisa dibacakan enggak? Oh, diagram batang ini. Tolong dibacakan. 28
berat badan siswa. Berat badan siswa 28 orang. Ya, tak keras suaranya. Berat badan siswa 30 2 orang. 2 orang. Berat badan siswa 35 1 orang. Berat badan siswa 40 1 orang. Ya, bagus ya. Kelompok 2 bagaimana? Sama dengan kelompok 1 dan 3? Sama. Berarti masing-masing kelompok sudah paham menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Nah, sekarang kita lanjut menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Ini saja kita ubah. Siap-siap kelompok siapa yang mau? Kelompok 2. Kelompok 2 mau? Nah, silakan kelompok 2. Oke, Ja, silakan Ja. Diagramnya dihapus ya, Ja, diagram garis. Saya tambahkan. Kelompok lain tolong disimak temannya. Dilihat ke papan. Nah, terus terima kasih kelompok 2. Nah, kelompok lain bagaimana? Apakah sama pola diagram garisnya dengan kelompok 2? Sama ya. Nah, seperti ini pola garisnya. Nah, berarti jawaban untuk soal nomor 3 sudah terjawab. Nah, sekarang pertanyaan yang keempat lagi. Kelompok siapa yang mau ke depan? Kelompok 3 mau lagi? Silakan dibacakan ke depan. Silakan bacakan hasil diskusi soal yang keempat. Ya. Berapa jumlah peserta didik yang memiliki berat badan tertinggi? Berapa Siswa. Berapa jumlah peserta didik yang memiliki berat badan paling rendah? 2 siswa. Berapa jumlah peserta didik yang memiliki berat badan antara 30 kg dan 40 kg? 12 kg. 1 siswa. 1 siswa. Nomor 4 lagi. Berapa selisih berat badan siswa antara yang paling berat dengan yang paling rendah? 12 kg. Berapa jumlah peserta didik semuanya? 6 siswa. Nah, kita dulu. Bagaimana kelompok lain? Apakah sama? Kita lihat soal yang pertama lagi. Berapa jumlah peserta didik yang memiliki berat paling tertinggi? 1 orang. 1 orang. Kemudian yang kedua, berapa jumlah peserta didik yang memiliki berat badan paling rendah? 2 orang. Nanti sama. Soal yang ketiga, berapa jumlah peserta didik yang memiliki berat badan antara 30 kilo
dan 40 kilo? Satu siswa. Kemudian berapa selisih berat badan siswa antara yang paling berat dengan yang paling rendah? 12 kilo. 12 kilo. Kemudian berapa jumlah peserta didik semuanya? 6 siswa. Nah, berarti jawabannya sama dengan kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3 dulu. Bagus ya. Nah, setelah kita diskusi tadi, sampai di sini paham tak anak ibu bagaimana penyajian data dalam bentuk tabel, diagram batang dan garis? Sudah paham? Sudah. Sekarang tolong lembar LKPD-nya dikumpul ke depannya. Untuk kegiatan kita selanjutnya, anak-anak ibu silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, untuk lebih memantapkan pengetahuan kamu tentang penyajian data ini, langkah kita selanjutnya adalah Ibu akan memberi kamu beberapa soal tentang penyajian data. Soal ini langsung kamu kerjakan di sini ya. Dan masing-masing kamu akan memperoleh 1 lembar soal. Hati-hati baca soalnya. Bagaimana soalnya, ada yang sulit? Kalau tidak paham atau soalnya kurang jelas, itu boleh ditanya Ibu ya. Langsung diisi di sini ya, nggak usah di buku tulis, langsung di sini diisi. Coba cari isi. Ya. Bagaimana, Pak? Baca sama mahasiswa yang berkesulitan dengan PNS itu tabel ya,
nanti Akbar dijawab satu-satu ya nak ya. Berapa jumlah siswa yang profesi orang tuanya guru? Lihat ke diagram kita. Ini ada dulu. Ya. Berdasarkan jumlah siswa berdasarkan diagram batang tersebut dijumlahkan, mencari di bulan dulu. PNS berapa tadi? Nah, jadi mana? Dijumlahkan dulu dan cari di bulan dulu. Ada pertanyaan? Oh, yang E. Yang E. Berapa macam jenis profesi orang tua murid? Berapa profesi ini semuanya tadi? Iya, selisih ya dikurangi. Berapa selisih penjualan buku pada bulan Maret dengan bulan Mei? Bulan Maret berapa? Saya 5. Bulan apa lagi nih tanyanya? Bulan Mei berapa? 10. Kurang kan? Lanjut. Apa lagi? Berapa jumlah siswa berdasarkan diagram batang tersebut? Mana? Nomor C. Berapakah penjualan buku pada bulan April? Lihat ke diagramnya. Oh, sudah terpotong ya. April. April. Nah, bagaimana? Sudah selesai, nak? Belum? Nah, 5 menit lagi ya. Ya. Kapan penjualan buku paling sedikit? Yang garisnya sedikit. Sudah selesai? Bisa ini Pak. Tidak masalah. Tidak masalah. Dilihat grafiknya kembali dalam. Ada grafiknya di sebelah. Nah, bagaimana? Sudah selesai? Sudah selesai, nak? Belum? Kalau yang sudah silakan dikumpul.
Dia sudah, silakan dikumpul. Maisha sudah, silakan kumpul. Nah, Bujet sudah, silakan dikumpul. Nah, lanjut. Akbar bagaimana? Sudah selesai, nak? Nah, lanjut terakhir. Nah, kita semuanya sudah selesai ya. Nah, setelah kamu tadi sudah diskusi, sudah mengerjakan lembar evaluasi. Nah, bagaimana? Apa yang kamu rasakan? Apakah kamu sekarang sudah paham mengenai penyajian data dalam bentuk diagram batang dan diagram garis? Sudah. Langkah pertama kita apa tadi dulu, nah? Iya, penyajian data dalam bentuk tabel. Bagus, Aulia. Yang kedua? Iya, kita sajikan data tersebut ke diagram batang. Baru yang ketiga, ke diagram garis. Nah, nampak enggak perbedaan tadi, beda diagram batang dengan diagram garis? Beda. Apa bedanya tadi? Coba Lalang. Diagram batang, grafiknya berupa batang. Kalau diagram garis, grafiknya berupa titik-titik garis yang kita hubungkan. Nah, sampai di sini paham ya? Paham? Nah, nanti Ibu akan kasih kamu PR ya. Nanti di rumah tolong dikerjakan itu di buku. Nah, di buku matematikanya itu di halaman 139. Nah, nanti tolong kamu kerjakan nomor 1 sampai nomor 10 di rumah. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita nyanyi dulu ya. Mau nyanyi bersama Ibu? Nyanyi daerah kita sendiri ya? Nyanyi apa maunya? Kampung Najawur di Mato. Nah, sama-sama sambil tepuk tangan ya. 1, 2, 3. Kampung Najawur di Mato. Gunung Sansai batu lilin. Dan takana kawan lamo. Sangke dan batunya sulit. Sampai sudah pelajaran kita hari ini. Untuk penutupnya kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, untuk sekarang anak ibu boleh istirahat ya. Silakan istirahat.